Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat perlindunganmu di sepanjang hari ini. Kami mampu melewati hari ini, melakukan segala tugas dan aktivitas kami karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kalau kami ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan semata-mata, bukan karena kekuatan ataupun kehebatan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nat Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat 35. Tertulis demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurkanlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4 ini, terdapat kisah tentang salah satu mujizat Tuhan Yesus yang sangat menakjubkan. Lazarus yang sudah mati dan dikuburkan selama 4 hari, dibangkitkan Tuhan dan hidup kembali. Sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus berjumpa dengan Marta dan kemudian Maria, dua orang saudara dari Lazarus. Marta bertemu lebih dahulu dengan Tuhan Yesus, baru kemudian Maria, dalam waktu yang berbeda. Marta dan Maria mengucapkan perkataan yang sama, tapi menimbulkan respon yang berbeda dari Tuhan. Di ayat 21 tertulis, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dan di ayat yang ke-32 tertulis, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kalau kita perhatikan dua kejadian ini saudara, baik Marta dan juga Maria, mereka berdua mengucapkan perkataan yang sama, tetapi respon dari Tuhan Yesus kepada Marta dan Maria tidak sama. Terhadap Marta, Tuhan berbicara, memberikan pengertian. Tetapi terhadap Maria, disebutkan dalam ayat ini, masgulah hati Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Karena sikap Marta dan Maria itu berbeda. Maria datang dengan tersungkur dan menangis karena kesedihannya atas kematian Lazarus. Seringkali saudara, ada anggapan bahwa menangis menunjukkan kelemahan. Tetapi tentu anggapan ini tidaklah 100% benar. Sebab Tuhan sendirilah yang menciptakan air mata. Tentu berduka dan menangis yang tidak terkendali tidaklah baik bagi kondisi kejiwaan kita. Tetapi menangis dalam batas yang seturut firman Tuhan bukanlah hal yang salah. Dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat 9 tertulis, "Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitungnya. Air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan?" Air mata kita menjadi bagian sebuah doa yang naik kepada Tuhan, mewakili kata-kata yang tidak terucapkan.
Tuhan mengerti setiap bahasa air mata kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-35 tertulis, maka menangislah Yesus. Menangisnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah dapat turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengerti kesedihan kita. Dia memahami perasaan-perasaan duka yang kita alami. Tuhan mengerti persoalan saudara dan saya, dan Dia berbelas kasihan serta mau memberikan pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Tuhan Yesus menyatakan kuasa dalam dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberikan kebangkitan dan kehidupan. Ia berdaulat atas kematian dan kehidupan kita. Apa yang saudara alami saat ini mungkin membuat saudara menangis, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan mengerti dan turut merasakan apa yang saudara rasakan. Tuhan mau memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongannya atas kita semua. Mari kita ingat sekali lagi dan sadari atas kebenaran ini, bahwa Tuhan tahu setiap tetesan air mata kita, dan Ia peduli kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberi kami pengertian bahwa Engkau Tuhan mengerti setiap apapun persoalan kami. Engkau memahami perasaan-perasaan kesedihan yang kami rasakan. Engkau mengerti perasaan duka cita yang kami alami. Engkau tahu isi hati kami yang terdalam. Engkau mengerti dan Engkau peduli, serta Engkau mau memberikan kami kekuatan dan pertolongan yang kami perlukan. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau sangat baik. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, tetapi Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menopang hidup kami, menguatkan hati kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Di dalam perjalanan kehidupan kami di bumi ini, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami bersukacita karena memiliki Tuhan yang mengerti bahwa Engkau tahu setiap tetesan air mata kami. Engkau memahami semuanya. Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk perhatian-Mu dan kepedulian-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan dan sukacita yang Tuhan limpahkan, serta pertolongan yang Tuhan nyatakan. Di sepanjang malam ini ya Tuhan, kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala pergumulan, persoalan, kekhawatiran, dan ketakutan kami percaya dan kami bawa, kami letakkan di bawah kaki-Mu. Engkau yang menopang dan memelihara hidup kami, memberi kami kekuatan dan kemenangan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan memberikan berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.